Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Olivia Nisa Tiffany. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak part yang kedua, karena yang pertama udah ya. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi dari pertidaksamaan nilai mutlak yang part pertama, jadi pertidaksamaan nilai mutlak itu adalah pertidaksamaan yang variabelnya terdapat dalam tanda mutlak. Nah, rumusannya kemarin kita kayak gini ya. Jadi si nilai mutlaknya hanya ada di sebelah kiri dan di sebelah kanannya ada angka biasa. Nah, di video yang sekarang kita mau ngerjain pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak di ruas kanan dan di ruas kirinya. Kayak gini nih contohnya. Nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx. Beda ya sama yang sebelumnya ya. Kita lihat lagi deh. Nah, sebelumnya sebelah kanannya itu si A. Sekarang sebelah kanannya udah nilai mutlak Gx. Nah, ingat lagi sifat-sifat dari persamaan nilai mutlak. Katanya nilai mutlak X itu bisa dirubah menjadi bentuk akar dari X kuadrat. Berarti setiap mutlak ini dirubah jadi akar, terus ada kuadrat. Yang ini juga sama ya, ada akar, terus ada kuadratnya. Karena sama-sama ada akar, jadi akarnya bisa kita hilangkan. Jadi sisanya hanya Fx kuadrat sama Gx kuadrat. Nah, kalau misalnya udah sama-sama ada kuadrat kayak gini, berarti si Gx kuadratnya bisa kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi min Gx kuadrat. Jadi gini ya, jadi Fx kuadrat dikurang Gx kuadrat kurang dari 0. Nah, berarti ingat lagi sifat yang kemarin. A kuadrat dikurang B kuadrat, katanya bisa kita rubah menjadi A plus B dikali A min B. Berarti ini sebagai A, yang ini sebagai B. Berarti ada yang ditambah, yang ini juga ada yang dikurang. Nah, kalau udah kayak gini, kan ini panjang nih, jadi sebenarnya bisa kita singkat si rumusnya jadi bentuk kayak gini. Kalau kita punya nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx, bentuknya bisa langsung kita rubah jadi kayak gini. Jadi fx ditambah gx dikali fx dikurang gx terus kurang dari 0. Jadi tandanya ikutin ya. Kalau ini kurang dari berarti di sini juga nanti kurang dari. Nah, ini semuanya nanti dari sini sampai sini, kalau misalnya kita mau rubah jadi bentuk lebih dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, itu juga bisa ya. Jadi berlaku untuk semua tanda pertidaksamaan. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Kalau misalnya kita punya contoh soalnya nilai mutlak 2x ditambah 1 kurang dari nilai mutlak x min 2. Nah, berarti ini yang ditandain warna biru ini berarti kita sebutnya sebagai fx, yang si X min 2 ini kita sebut sebagai Gx. Nah, jadi udah ditandain ya warnanya biru sama merah biar kelihatan. Udah tuh sama yang ini. Berarti kan yang ini ditambah, yang ini dikurang itu ya. Biru ditambah sama merah, yang ini biru dikurang sama yang merah. Tapi kalau pengurangan jangan lupa pakaiin tanda kurung. Tuh. Kalau udah kayak gini berarti kita rubah si yang ini supaya tanda kurungnya hilang. Berarti min kali X, min kali min 2 jadi plus 2. Yang lainnya masih sama karena nggak perlu dirubah. Kalau udah berarti kita tinggal selesaikan aja supaya semuanya jadi lebih sederhana. Yang sebelah sini berarti jadi 2x ditambah x jadi 3x. Yang ini plus 1 dikurang 2 berarti jadi min 1. Yang ini 2x dikurang x jadi x. Ini 1 ditambah 2 jadi 3. Terus tandanya masih sama kurang dari 0. Kalau udah kayak gini berarti kita pisah. Yang ini jadi sama dengan 0, yang ini juga sama dengan 0. Terus sederhanain sampai dapat nilai x-nya. 3x min 1 sama dengan 0. Yang pindah duluan yang paling jauh dari x berarti si min 1 ya. Min 1 pindah ke sebelah kanan jadi 1. Terus yang ini artinya 3 kali x. Berarti kalau pindah dia jadi bagi. Jadi 1 per 3. Kalau yang ini tinggal pindah ruas saja. Tadinya plus 3 jadi min 3. Berarti kita dapat 2 angka. Tapi kan soal kita pertidaksamaan. Gak mungkin jawabannya dalam bentuk sama dengan kayak gini. Nah, jadi nanti harus kita rubah. Gimana cara rubahnya? Kita lihat dulu di sini. Nah, ingat yang ini, dia mintanya kurang dari 0. Berarti kurang dari 0 tuh maksudnya bilangan negatif ya. Kalau misalnya kurang dari, berarti kita bikin garis bilangan gini dulu. Terus angkanya kan ada 2, berarti kita bikin bulatannya 2. 1, 2. Kita lihat antara min 3 sama 1 per 3. Terus kita bisa tambahin angkanya. Tadi kan di sini ada min 3 sama 1 per 3. Karena ini negatif, ini positif. Berarti yang negatif pasti di sebelah kiri ya. Berarti ini jadi min 3. Yang ini jadi 1 per 3.
Nah, terus berarti kalau misalnya tandanya kurang dari, ingetin ya, tandanya kurang dari dan si depannya si X nih, depannya X ini positif. Ini kan positif ya, ini positif 3, ini kalau nggak ada angkanya berarti positif 1, berarti kita bisa selalu ingat gini. Kalau kurang dari, tandanya selalu yang sebelah kiri itu ke arah kanan, yang sebelah kanan ke arah kiri. Nah, kayak gini. Berarti daerahnya yang ini ya. Yang paling banyak dilalui oleh garis. Ini garisnya cuma 1, yang ini garisnya 2, 1, 2, yang ini garisnya juga cuma 1. Berarti daerahnya yang ini ya, yang paling banyak dilalui garis. Terus kan tandanya nggak ada sama dengannya, berarti bulatannya kosong ya. Nah, kalau udah begini, berarti kita tinggal buat himpunan penyelesaiannya. Ingat kalau misalnya daerahnya ada di tengah, berarti X-nya ada di tengah. Berarti ini ditambahin min 3, yang ditambahin 1/3. Terus ingat tandanya selalu kurang dari. Nah, penjelasan ini kenapa selalu kurang dari ada di video garis bilangan pada pertidaksamaan ya. Nanti dicek aja videonya, setelah ini nanti dikasih linknya di description box. Nah, berarti kalau misalnya udah dapet X-nya kayak gini, ya dimasukin aja ke himpunan penyelesaian. Pakai HP sama dengan buka kurung X di mana min 3 kurang dari X kurang dari 1/3, terus tutup lagi kurung Kurawa. Kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, sekarang tandanya lebih dari sama dengan. Nah, kalau misalnya tandanya lebih dari sama dengan, berarti kan semuanya nanti di sini tandanya lebih dari sama dengan, terus yang biru ini sebagai fx, yang merah itu sebagai gx. Nah, ya udah. Berarti juga sama kayak tadi, ini soalnya kita tulis, terus kita rubah. Yang ini ditambah sama yang ini, terus yang ini dikurang sama yang ini, gitu ya. Nilai mutlak dari 2x plus 1 lebih dari sama dengan nilai mutlak x min 2. Nah, berarti si biru ini sebagai fx, si merah ini sebagai gx. Sama kayak tadi ya. Berarti tinggal yang satunya ditambah, yang ini yang satunya lagi dikurang. Terus yang dikurang ini dijabarkan dulu. Min kali x jadi min x, min kali min 2 jadi plus 2. Terus tandanya masih lebih dari ya, lebih dari, karena soalnya juga lebih dari. Kalau udah kita sederhanakan, 2x ditambah x jadi 3x, plus 1 min 2 jadi min 1, ini 2x dikurang x jadi x, ini plus 1, terus plus lagi 2 jadi plus 3. Kalau udah kayak gini, nah dua-duanya kita pisah nih. Yang ini jadi 3x min 1 sama dengan 0, yang ini juga sama, x plus 3 sama dengan 0. Ini sama persis sama yang tadi sih sebenarnya ya. Tapi tanda pertidaksamannya aja dirubah. Nah udah kalau kayak gini, kan sama nih dapat x-nya sama dengan 1/3, ini x-nya sama dengan min 3. Tapi yang membedakan kan di sini nih. Nah dia mintanya lebih dari sama dengan 0, berarti dia maunya bilangannya 0 dan bilangan positif. Nah ingat nih, kalau misalnya tandanya lebih dari sama dengan, nanti gambarnya bakalan kayak gimana? Kita bikin dulu deh garis bilangannya, kita punya dua angka sama kayak tadi persis, ada min 3 sama ada 1/3. Kalau tadi kurang dari, si sebelah kirinya ke kanan gitu ya. Kalau sekarang enggak, justru kalau misalnya dia lebih dari sama dengan, yang sebelah kiri ya ke kiri, yang sebelah kanan ya ke kanan. Kayak gini. Berarti daerahnya yang ini, daerahnya yang ini. Nah, terus ingat, dia maunya ada sama dengannya, berarti tinggal tambahin bulet-buletan, diisi gitu ya. Udah, kalau udah, ya udah tinggal dibikin himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian kan karena ini nggak ngegabung nih daerahnya, misah kan, berarti kita juga bikin misah juga, ada x, ada min 3. Nah, ini tandanya kemana? Ke kiri. Ya udah kalau ke kiri berarti kurang dari. Pakai sama dengan? Pakai, karena ini diisi. Ya udah pakai sama dengan. Yang ini juga sama, ada x, ada 1/3. Karena dia ke kanan, berarti kita lebih dari. Lebih dari atau kurang darinya bisa lihat dari ini ya, dari si tanda panah tuh. Kalau ini lebih dari ya berarti kalau ini ke kanan berarti ini lebih dari gitu maksudnya. Nah, kalau udah kayak gini, ya udah, berarti karena pakainya atau nih harusnya karena di dua daerah, pakainya atau, tapi atau bisa dirubah jadi pakai ini nih. Pakai union. Ya udah dimasukin ke himpunan penyelesaian. Oh, ini lupa pakai sama dengan. Dah begitu ya. Sekarang kita lanjut lagi. Jadi yang membedakan antara contoh 1 dan contoh 2 hanya di tanda pertidaksamaannya. Nanti kelihatan daerahnya juga berbeda. Kita lanjut ke contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini
sama juga, tapi nanti di bagian ujungnya ada yang beda. Plus 1 ini X min 2, terus jadinya ada yang ditambah, ada yang dikurang. Terus kita jabarin nih si min X. Si min kali X jadi min X, min kali min 2 jadi plus 2 kayak gini. Terus yaudah dikerjain, X tambah X jadi 2X, plus 1, min 2 jadi min 1. Terus kalau yang ini, X min X habis kan. Terus 1 tambah 2 jadi 3. Nah karena 3-nya sendirian, nggak ada si X-nya, berarti dia bisa pindah ruas. Pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti jadi 0, ini kan kali ya artinya ya, jadi 0 per 3. 0 dibagi 3 tetap 0. Nah ya udah ini kayak biasa, min 1 pindah jadi 1, si 2-nya pindah jadi per 2. Berarti jawabannya X lebih dari 1 per 2. Ini bisa langsung aja dimasukin ke himpunan penyelesaian. Atau kalau misalnya pertanyaannya justru maunya dalam bentuk gambar. Ini tanya gambarnya mana nih yang sesuai sama jawaban kita. Ya udah kita tinggal gambar aja. Ada garis bilangan, angkanya cuma ada 1, ada si 1 per 2 itu tadi ya. Nah terus arahnya kemana nih? Ke sini ya, kan kalau bikin garis ini. Nah jadi ke kanan, berarti kita bikin ke kanan. Daerahnya yang ini. Karena nggak pakai sama dengan, berarti bulutannya kosong, nggak diisi. Selesai, kita lanjut lagi. Ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat, ada yang bikin beda nih. Jadi kalau misalnya kita ngerjain contoh yang keempat, kita kerjain awalnya kayak biasa. Jadi tetap plus, tetap yang ini juga diminin. Minnya kali dulu, min kali X, min kali plus 2 jadi min 2 gitu ya. Kalau udah kayak gitu baru kita kerjain. X kali X jadi 2X, 1 ditambah 2 jadi 3. X kurang X 0, tapi 1 dikurang 2 jadinya min 1. Nah, karena ini angka biasa, berarti persis kayak si 3 tadi, dia pindah ruas ke sebelah kanan jadi per. Nah, jadi 0 per min 1. Ingat, karena bawahnya atau pembaginya adalah bilangan negatif, berarti tanda pertidaksamannya harus dibalik. Ingat ya, harus dibalik. Kalau udah dibalik, ya udah bisa kita lanjutin perhitungannya. 0 dibagi min 1 ya tetap 0. Plus 3 pindah ruas jadi min 3, 2 pindah ruasnya jadi per 2. Berarti jawabannya X lebih dari min 3 per 2. Dibikin lagi garis bilangannya gimana? Sama kayak tadi aja ya. Gampang, bikin garis, ada bulatan, ada min 3 per 2, arahnya ke kanan. Bulutannya kosong karena nggak pakai sama dengan. Selesai, masukin ke himpunan penyelesaian. Lanjut contoh kelima. Nah, ini contoh kelima bentuknya pecahan ya, tapi ingat, kalau misalnya bentuk pembagian nilai mutlak gini, ingat sifat waktu di pembahasan sifat-sifat nilai mutlak ya, bisa kita pisah mutlaknya nih. Atas sama bawah kita pisah. Terus kalau udah, ya si X plus 3 ini bisa pindah ke sebelah kanan, jadi pengali. Jadi kayak gini. Kalau udah, karena si 2-nya positif, dia bisa masuk ke nilai mutlak. Tuh, jadi masuk ya. Tadinya 2-nya di luar nilai mutlak, sekarang jadi di dalam. Kalau udah dikerjain lagi, 2 kali X jadi 2X, 2 kali 3 jadi 6. Nah, ini bentuk soalnya udah kayak contoh 1-4 tadi kan. Kalau udah, berarti kita bisa kerjain seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Nah, kayak gini. Berarti si X min 1-nya sebagai fx, 2X plus 6-nya sebagai gx. Bikin ada yang plus, ada yang min. Minnya dibuka dulu, min kali 2X, min 2X. Min kali plus 6 jadi min 6. Kalau udah, kita sederhanain lagi kayak tadi. X min 1 plus 2X plus 6. Berarti X ditambah 2X jadi 3X. Min 1 ditambah 6 jadi plus 5. Terus ini X dikurang 2X jadi min X. Min 1, min 6 jadi min 7. Gitu kan? Nah, yang tadi ingat nggak? Di contoh 1 tadi dijelasin bahwa kalau misalnya soalnya kurang dari, kan harusnya yang satu ke kanan, satu ke kiri gitu ya. Tapi kan ada syaratnya. Syaratnya di depannya nih, depannya si X ini harus positif. Nah, ini nggak memenuhi. Yang ini soalnya negatif. Jadi supaya jadi positif, masing-masing ruas kiri dan ruas kanan harus kita kaliin sama min 1. Berarti yang ini kita kali sama min 1. Yang ini juga nih. Jadi kiri kanan harus dikali sama min 1. Terserah sih mau kalinya yang ini atau yang ini. Salah satunya aja karena yang ini yang negatif. Jadi kita kalinya sama yang ini ya. Yang ini juga dikali sama min 1. Berarti jadinya min X kali min 1 jadi X. Min 7 kali min 1 jadi plus 7. 0 dikali min 1 tetap 0. Nah, tanda pertidaksamaan kalau pengalinya negatif harus dibalik. Jadi bentuk soalnya kayak gini. Gini ya. Kalau udah kayak gini, udah nggak bisa diapa-apain, ya dia dipisah. Yang satu dibikin sama dengan 0, yang ini juga sama dengan 0.
Berarti 3x plus 5 sama dengan 0. 5-nya pindah ruas jadi min 5. 3-nya pindah ruas jadi per 3. Ketemu yang satunya. Sekarang cek lagi yang satunya lagi. X plus 7 sama dengan 0. X sama dengan min 7. Berarti tinggal pindah ruas kan maksudnya. Nah kalau udah, ingat lagi yang tadi ini kan udah ada HP-nya. Tapi harusnya HP-nya tuh dapetnya dari gambar dulu ya. Ingat tandanya lebih dari. Ingat nggak kalau lebih dari itu kayak gimana? Kita bikin dulu deh bulatannya. Tentuin dulu mana yang lebih kecil, min 5 per 3 atau min 7. Jawabannya min 7 ya. Min 7 yang lebih kecil, ini min 5 per 3. Kalau udah, katanya kalau misalnya lebih dari 0, ini kayak contoh yang kedua. Kalau lebih dari, itu justru yang kiri ya ke kiri, yang kanan ya ke kanan. Kayak gini kan? Nah ini daerahnya, yang ini juga daerahnya. Ingat, tadi soalnya pakai sama dengan nggak sih? Lupa, lihat dulu ya. Oh, soalnya nggak pakai sama dengan. Berarti ini HP-nya nggak usah pakai sama dengan ya. Ini ngaco nih. Ini berarti kurang dari aja. Yang ini lebih dari aja. Nah, berarti jawabannya tinggal kita bikin. Ini ada X, ini ada min 7. Jadinya kalau ke kiri dia kurang dari. Yang ini ada X, ada min 5 per 3. Dia kemana tuh? Ke kanan. Berarti lebih dari. Nah, ini jawabannya. Tinggal tambahin U, tinggal tambahin HP. Dah, tutup. Nah, sama kan kayak gini ya. Selesai. Nah, materinya udah selesai tentang pertidaksamaan nilai mutlak bagian kedua. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.